Halo semuanya, perkenalkan saya Niputi Syifa Melani Putri dengan NIM 05528136 dari Prodi Sistem Informasi di UPBJD Denpasar. Pada video kali ini saya diminta untuk membuat tugas praktek yaitu membuat IRD. Oke, ini adalah soalnya. Di sini ada contoh kasus. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen dan setiap dosen dapat mengempu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Oke, dalam contoh kasus ini dapat kita ketahui ada tiga entitas utama, yaitu mahasiswa, kemudian ada mata kuliah dan dosen. Oke, jadi di sini kita langsung saja untuk membuat entitasnya. Jadi di sini pertama adalah mahasiswa, kemudian di sini ada mata kuliah, kemudian ada dosen. Seperti itu. Jadi ini kita rapikan terlebih dahulu, kira-kira seperti ini. Oke, jadi ketiga entitas ini akan memiliki atribut. Oke, untuk membuat atribut kita menggunakan oval. Di sini ada ID. Ini kok kita copy paste saja. Ini adalah nama. Kemudian di sini ada NIM untuk mahasiswa. Ini adalah ID. Kemudian di sini ada nama. Kemudian ada NIM. Dan untuk mata kuliah, dia hanya ada ID mata kuliah, kemudian nama mata kuliah. Oke, begitu pula dengan dosen. Dosen memiliki atribut nama dan atribut ID. Oke, selanjutnya saya akan sebelum membuat relasinya, di sini saya akan membuat garis-garis antara properti dengan entitasnya. Jadi ini tinggal ditarik seperti ini saja ke entitasnya masing-masing. Misalkan seperti itu. Oke, di sini saya akan menggantinya dengan garis biasa saja tanpa anak panah. Oke, dapat dilihat dia akan berubah seperti itu. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi Draw.io untuk membuat IRD ini. Oke, seperti ini. Jadi sebelum membuat relasinya, di sini saya telah membuat tabel-tabel untuk mempermudah penyusunan relasinya. Di sini saya memiliki entitas mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Dan satu entitas lain yang bernama enrollment. Jadi enrollment ini adalah tabel tengah atau pivot yang saya gunakan untuk membuat relasi antara entitas mahasiswa dengan mata kuliah. Jadi pada entitas mata kuliah di sini dapat kita lihat di sini ada satu kolom lagi yaitu dosen ID, di mana mata kuliah hanya dapat diajar oleh satu dosen. Sedangkan dosen dapat mengajar beberapa mata kuliah seperti yang disebutkan di dalam contoh kasus ini, yaitu setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Oke, jadi pada diagram kita akan menambahkan satu properti lagi pada mata kuliah yaitu dosen ID. Jadi di sini tinggal saya copy saja ID dosen seperti itu saja. Kemudian saya rapikan.
Kita geser sedikit supaya ada tempat untuk ID dosen. Kita buat relasinya seperti itu. Oke, jadi seperti ini, sama seperti entitas pada mata kuliah ini nih. Oke, kemudian di sini saya juga akan membuat satu entitas lagi yang bernama enrollment. Oke, seperti itu. Dengan propertinya adalah di sini ID, kemudian ada mahasiswa, ID mahasiswa, kemudian di sini ada ID mata kuliah. Oke, dirapikan terlebih dahulu. Kita buat garis-garisnya ke entitasnya, entitas enrollment. Kira-kira seperti itu saja. Kita buat ini garis lurus tanpa panah. Oke, seperti ini. Oke, jadi dari tabel ini dapat kita lihat bahwa mahasiswa dapat memiliki beberapa registrasi. Yaitu misalkan contoh mahasiswa dengan ID 2, yaitu di sini Udin, dia dapat meregistrasi mata kuliah dengan ID 1 kalkulus dan ID 2 statistika. Jadi, jika kita buat relasinya di sini, kita membuat relasi dengan bentuk pelak ketupat atau diamond. Di sini adalah meregistrasi lebih kecil sedikit. Seperti ini, kita buat relasinya di mahasiswa, kemudian dengan enrollment. Seperti ini, kita buat lurus terlebih dahulu. Oke, jadi karena di sini mahasiswa dapat membuat beberapa registrasi atau mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah, jadi relasinya itu adalah one to many. Jadi di sini kita menuliskan relasinya one, di sini adalah to many. Oke, seperti itu. Kemudian di sini mata kuliah. Mata kuliah itu juga dapat diregistrasi oleh beberapa mahasiswa. Jadi, sama seperti mahasiswa, mata kuliah juga seperti ini. Ini adalah diregistrasi. Seperti itu, mata kuliah memiliki relasi one to many dengan enrollment-nya. Ini adalah one. Oke, di sini adalah to many. Oke, seperti itu bisa dibilang. Oke, bagaimana dengan dosen? Di sini dapat kita lihat hubungan antara mata kuliah dengan dosen. Dosen dapat mengajar beberapa mata kuliah, sedangkan mata kuliah itu hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Jadi, di sini kita buat relasinya. Di sini kita buat mengajar seperti itu antara dosen jika kita pandang dari dosen. Dosen dapat mengajar beberapa mata kuliah. Jadi, kita buat relasi dulu ke sini. Dan ini ke sini. Seperti itu kita buat garis dulu untuk memudahkan membuat relasinya ya, agar tidak bingung. Lurus lebih dahulu. Jadi, dosen ke mata kuliah itu adalah
one to many, sedangkan dari mata kuliah ke dosen itu adalah one to one, sehingga relasinya itu akan menjadi di sini one to many, simbolnya ini, dan dosen ke mata kuliah one to one. Oke, jadi relasinya adalah seperti ini. Dari dosen ke mata kuliah itu adalah one to many, sedangkan dari mata kuliah ke dosen itu adalah one to one. Oke, jadi seperti yang terlihat pada di sini, mata kuliah kalkulus hanya diajar oleh dosen dengan ID 1, yaitu Adi di sini. Kemudian statistika juga bisa diajarkan oleh dosen ID 1, yaitu Adi. Namun statistika itu tidak bisa diajarkan oleh dosen dengan ID 2, karena itu akan bertentangan dengan contoh kasus yang ada di sini, yaitu setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Oke, baik. Ini adalah hasil akhir dari ERD-nya yang sesuai dengan kasus berikut. Sekian dari saya, terima kasih.